Kali ini kita akan membahas mengenai ekspor dan impor pada database Oracle. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Wibowo dari kelas 2 D3 ITA. NRP saya 2103 12 10 10 dan dosen pembimbing saya untuk materi ini adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom, OCA. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dasar dari sebuah replikasi. Sebenarnya apakah replikasi itu? Jadi replikasi adalah suatu teknik untuk penyalinan dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data itu dapat terjamin. Jadi konsep dasar replikasi ini adalah konsep dasar dari impor dan ekspor yang akan kita terapkan berikutnya, yang akan kita praktekkan berikutnya. Jadi secara umum, secara mudahnya, ini adalah teknik untuk menyalin data dan mendistribusikan salinan data tersebut ke tempat lain, sehingga akan didapatkan sebuah data yang sama dari satu database ke database lain, dari tempat satu ke tempat lain, sehingga data tersebut dapat direplikasi, jadi dapat digandakan dan dapat digunakan dengan mudah. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah database ulang dari nol untuk mendapatkan suatu data yang sama. Jadi kita dapat menggunakan teknik replikasi ini dalam penerapannya nanti adalah adanya import dan ekspor. Untuk studi kasusnya, kenapa kita harus belajar ini? Jadi, asumsikan bahwa Anda adalah bekerja sebagai DBA untuk Oracle.net. Setelah bekerja di sana, Anda menemukan bahwa hanya ada satu database yang fungsional dan yang sedang diakses oleh beberapa aplikasi. Dan Anda menginginkan untuk membuat replika database tersebut untuk digunakan sebagai pengujian. Lalu metode terbaik seperti apa untuk membuat replika? Jadi kasusnya adalah database Anda yang fungsional ini sedang diakses oleh beberapa aplikasi. Tapi Anda ingin bikin sebuah replika database ini untuk digunakan sebagai pengujian. Jadi Anda ingin menguji apakah ketika database ini berjalan, ada user berjalan, apakah ada error dalam database ini, ataukah ada proses yang lambat atau proses yang lain. Dan jadi saya ini butuh duplikasi untuk menguji ini. Lalu metode terbaik apa yang kita gunakan untuk buat replika? Nah, jawabannya adalah metode ekspor dan impor. Jadi secara penjelasannya ya, ekspor dan impor itu sudah disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi, data, prosedur, user, dan sebagainya. Dan ekspor sendiri ini untuk suatu file yang diperlukan untuk mentransfer file. Dan file hasil ekspor ini berbentuk file binary yang disebut file DMP atau dump file. Dan file ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari dump file ke database. Jadi ekspor ini adalah memindahkan dari database menjadi sebuah file, yaitu file dump itu tadi dengan ekstensi DMP. Dan import adalah memindahkan data dari file yang berekstensi DMP tadi ke database, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi file DMP yang akan diimpor tadi hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang fungsinya mengembalikan informasi dari dump ke database. Ini pun apabila terjadi kesalahan itu juga akan menimbulkan pesan error pada proses import dan ekspor ini. Jadi berikutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana proses dari ekspor itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan proses ini, kita harus memastikan bahwa service yang ada pada Oracle itu semuanya berjalan. Jadi dapat kita cek dulu. Jadi kita dapat masuk pada service. Lalu kita lihat di bagian Oracle. Jadi kita lihat apakah di DB konsolnya sudah berjalan. Kemudian pada TNS listener juga sudah berjalan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa home listener sudah berjalan, service ORCL juga sudah berjalan, dan DB console sudah berjalan. Untuk ISQL Plus Anda dapat memilih untuk menjalankannya atau tidak. Dan berikutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana sebuah ekspor itu dijalankan. Jadi di sini diterangkan bahwa implementasi ekspor.
Jadi di sini kita akan mengetikkan perintah exp yang merupakan export username, password, dan TNS name. TNS name ini merupakan listener, jadi dia merupakan nama listener dari TNS kita. Nah, bagaimana apabila kita tidak mengetahui listener tersebut? Kita dapat melakukannya dengan TNS ping. Jadi kita dapat mengujinya satu persatu. Misalnya kita mengira bahwa nama TNS kita adalah nama dari komputer kita. Nah, di sini menampilkan hasil failed. Lalu kita coba dengan nama default dari TNS dari Oracle itu sendiri. Nah, di sini ternyata nama TNS-nya adalah ORCL. Lalu kita terapkan proses impor dan ekspor yang ada pada data di samping, pada panduan di samping. Jadi kita akan mengetikkan perintah exp, kemudian username dari yang saya pakai adalah Scott, dan passwordnya Tiger, dengan TNS name-nya merupakan ORCL seperti yang tadi. Nah, di sini kan kita diperintahkan jadi memasukkan array fetch buffer size-nya. Jadi lebih baik kita masukkan nilai default yang dia berikan, yang dia sarankan yaitu 4096. Lalu tekan enter. Lalu ini kan kita akan memilih di mana kita akan mengekspor data tersebut, xpdata.dmp ini. Jadi kita dapat memilih lokasi dari tempat, jadi kita dapat memilih di mana kita mengekspor. Sebagai contoh, kita akan mengekspor di sini. Jadi saya sudah memiliki file sebelumnya. Jadi file dump akan saya hapus. Jadi kita akan meletakkan pada drive E dan dengan nama exp ini. Jadi kita akan menamakan file ini exp.dmp. Jadi kita ketik e/exp.dmp. Di sini kita dapat melihat kita akan mengekspor user atau tabel. Jadi pada percobaan pertama kita akan mengekspor tabel. Jadi kita di sini adalah pilihan apakah Anda akan mengekspor tabel data. Jadi apakah datanya juga Anda ikutkan untuk ekspor. Jadi di sini saya memilih iya. Apakah data akan dikompres? Saya pilih iya. Nah, berikutnya saya akan masukkan tabel mana yang ingin saya ekspor. Jadi misalnya saya ingin mengekspor tabel EMP. Nah, jadi bisa kita lihat di sini EMP 14 baris yang telah diekspor. Kemudian saya ingin mengekspor tabel departemen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tabel departemen sudah dapat diekspor. Lalu kita melihat untuk proses berikutnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, kita tidak perlu mengetikkan apapun. Kita hanya perlu menekan tombol enter. Nah, dapat di sini kita melihat bahwa ekspor terminated, ekspor diakhiri tanpa adanya warning. Berarti kita telah berhasil melakukan sebuah ekspor. Lalu kita cek filenya. Jadi file export.dmp ini adalah hasil ekspor file tadi yang berupa ekspor data tabel. Berikutnya kita akan mencoba lagi untuk mengekspor bagaimana data user itu diekspor. Kita kembali pada tutorial. Jadi kita akan mengekspor data dari Scott. Di sini kita masukkan angka 4096 dan kita akan menyimpan filenya dengan nama yang berbeda. Jadi kita menamakan exp.user.dmp. Jadi di sini kita akan mengekspor user. Kita pilih U. Apakah kita akan mengekspor grants-nya juga? Kita pilih ya. Apakah datanya juga diekspor? Kita pilih ya. Apakah dikompres? Kita pilih ya. Dan di sini dapat kita lihat proses pada saat ekspor user. Jadi ada beberapa data yang diekspor seperti period schema, foreign function, public type, private type, object type definition,
dan tentunya juga tabel dari user Scott itu sendiri. Lalu kita lihat, nah ternyata datanya sudah masuk. Dan jika kita lihat di sini, hasil dari ekspor user pasti lebih besar. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah 8 KB untuk user, dan untuk tabel sendiri hanya menghasilkan 6 KB. Proses berikutnya kita akan belajar mengenai import data. Untuk import, pertama kita membuka command prompt seperti ini. Lalu kita mengetikkan perintah imp yang merupakan kependekan dari import. Kemudian kita ingin import kemana. Nah, di sini kita akan milih file yang akan kita import. Kita akan mencoba mengimport file tabel yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi kita akan milih kemudian nama file tabel tadi, yaitu ini, exp.tmp. Nah, di sini kita akan masukkan buffer size. Jadi minimal adalah 8192 dan yang disarankan adalah 30 720. Lebih baik kita mengisi sesuai yang disarankan ini. Di sini kita akan melihat, jadi akan ada muncul pertanyaan, apakah list content import file only, maka kita memilih tidak, no. Lalu ada ignore created ini, kita pilih tidak. Apakah kita akan mengimport grants-nya juga, kita pilih iya. Apakah kita akan mengimport data dari tabelnya juga, kita pilih iya. Apakah kita akan memasukkan seluruh ekspor dari file tersebut, maka kita bisa memilih iya atau tidak di sini. Jika Anda ingin pada user tertentu, tabel tertentu, maka Anda bisa pilih tidak. Atau jika Anda mentransfer semua data isi file pada database, Anda bisa memilih iya. Jadi sebagai contoh saya akan memilih iya. Di sini kita dapat melihat bahwa import berhasil, tapi dengan beberapa warnings. Kenapa warning terjadi? Lalu kita lihat lagi dari log yang ada. Jadi ketika import Scott, objek ke Scott. Jadi warning terjadi karena objek sudah ada. Following statement failed because the object already exists. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa objek yang akan dimasukkan sudah ada. Lalu kita pada error berikutnya, following statement failed because the object already exists. Di sini kita juga melihat bahwa objeknya sudah ada sehingga dia akan menghasilkan warning. Tapi proses import successfully, kita bisa lihat import terminated successfully with warnings. Lalu berikutnya kita akan mencoba mengimport sebuah user yang telah kita ekspor tadi. Kita berikan imp, kita ketikkan imp Scott Tiger @tns name-nya adalah orgl. Di sini kita akan mengambil file user yang telah kita ekspor tadi. Dalam hal ini adalah exp._user.tmp. Lalu kita masukkan angka terbesar. Nah, di sini kan list content import file only. Jadi apakah file only? Kita akan masukkan semua data. Jadi kita pilih tidak hanya file, no. Jadi apakah create error akan dibiarkan? Jadi jika kita melihat di sini, kita pilih tidak. Artinya kita tidak membiarkan jika ada error. Apakah grants-nya juga akan diimport? Kita pilih yes. Apakah tabel datanya juga diimport? Kita pilih yes. Kita akan masukkan semua data pada file tersebut, kita pilih yes. Dan di sini kita bisa melihat perintah, kita dapat melihat berita bahwa import terminated successfully with warning. Jadi perintah import successfully, import ini berhasil tapi dengan beberapa warning. Kalau kita lihat kenapa ada warning, kita bisa melihat menurut lognya tadi
Jadi following statement failed because the object already exists. Jadi objek yang akan kita import ini sudah ada pada tabel sebelumnya, pada buffer full default dan lain-lain. Ini data-data ini semuanya sudah ada, sehingga proses import ini tetap berhasil, tapi dengan adanya beberapa warning karena datanya sudah ada sebelumnya. Jadi demikianlah tutorial dari import dan export database. Semoga kita dapat menggunakan konsep ini berikutnya untuk melakukan replikasi data.